Para traders di dunia saham, mereka ini akrab sekali dengan istilah market makers, yang bahasa populernya adalah bandar. Karena itu lahir ilmu praktis yang disebut bandarmologi saham. Bandarmologi saham ini gampangnya adalah suatu pendekatan intelijen sebetulnya yang diterapkan oleh para traders dalam jual beli saham mereka dengan mengikuti manuver yang dilakukan oleh para pemain besar di pasar modal. Mereka ini adalah pemegang saham mayoritas atau institusi. Jadi, ke arah mana para pemain besar ini, market makers, lakukan jual beli, ke arah itu jugalah para traders berdagang saham-saham mereka. Menggunakan analogi dunia saham ini, saya akan menjelaskan apa yang dinamakan bandarmologi politik ini, yang dimainkan dalam konteks pemilu sebagai pintu masuk ke dalam kekuasaan politik. Saya ingin Anda memperhatikan hal berikut. Pada tahap pra-pemilu tahun 2014, saat saham Jokowi diterbitkan, pemegang sahamnya adalah Koalisi Indonesia Hebat, yang terdiri dari 4 parpol, PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura, dengan total presidential threshold di parlemen DPR sebesar 36,4%. Sedangkan lawannya, saham Prabowo, pada tahap pra-pemilu 2014 itu juga, pemegang sahamnya adalah Koalisi Merah Putih, yang terdiri dari 6 parpol, Gerindra, Golkar, PAN, PKS, P3, dan PD, dengan total PT di DPR 51,9%. Tetapi pada tahap pasca pemilu 2014, apa yang terjadi? Golkar, P3, dan PAN pindah menjadi pemegang saham Jokowi, alias menjadi partai pendukung pemerintah. Di balik perubahan komposisi pemegang saham Jokowi ini, terjadi apa yang saya sebut sebagai bandarmologi politik. Bandarmologi politik ini hidup dalam ekosistem konstitusional yang namanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jadi bukan teori, apalagi fantasi. Ini realitas yang sudah dan sedang berlangsung saat ini. Siapa political market makers atau bandar politik ini? Pasal 221 menyatakan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi hanya partai politik yang berhak memainkan bandarmologi politik ini. Tidak ada pihak lain. Saya ulang, hanya parpol yang bisa mencalonkan capres-cawapres. Bukan cukong berduit, bukan juga anasir asing semacam West Wing, Wall Street, atau konspirasi Yahudi Syiah mungkin, sebagaimana diyakini oleh mereka yang gemar dengan fantasi-fantasi konspiratif. Dengan amanat pasal 221 ini, pertanyaan selanjutnya adalah, parpol itu kan abstraksi dari sekumpulan orang yang berorganisasi untuk tujuan politik tertentu. Siapa di antara sekumpulan orang tersebut yang berhak menentukan paslon capres-cawapres? Pasal 223 ayat 1 memberi jawaban. Penentuan calon presiden dan atau calon wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan, perhatikan, mekanisme internal partai politik bersangkutan. Kata mekanisme internal di sini perlu kita garis bawahi. Apa yang dimaksud dengan mekanisme internal parpol terkait? Yaitu
mekanisme yang sesuai dengan AD/ART masing-masing parpol. Misalnya di PDIP, kata akhirnya itu di Ketum Megawati Soekarno Putri. Kalau di Demokrat, penentunya adalah Majelis Tinggi, SBY. Di Golkar, mekanisme Rapimnas yang berada di bawah kendali DPP di bawah Airlangga Hartarto sebagai ketum. Di Nasdem, kata akhirnya ada di Surya Paloh, DPP. Jadi secara konkret, para penguasa parpol inilah yang menjadi political market makers atau bandar politik. Merekalah para kingmakers. Bandarmologi politik menjadi keperluan mutlak dan pasti oleh karena pada kenyataannya tidak akan pernah mungkin ada satu partai menguasai 51% dari total 500-an kursi di DPR. Faktanya sejak reformasi 1998, capaian tertinggi persentase kursi di DPR itu diperoleh Partai Demokrat pada periode 2009-2014 dengan 148 kursi, ekuivalen 26% dari total 560 kursi DPR saat itu. Sekarang kan 575 kursi. Dan sampai saat ini belum ada lagi parpol yang bisa menyamai capaian Partai Demokrat ini. Maka kalau 100% dikurangi 26%, itu kan artinya 74% kekuatan politik di parlemen terdistribusi kepada parpol-parpol lainnya di luar PD. PDIP di pemilu 2019 lalu berhasil mendapatkan 22% kursi DPR. Ini artinya 78% kekuatan politik di parlemen juga terdistribusi kepada parpol lainnya. Nah, fakta konstitusional ini melahirkan prinsip pertama bandarmologi politik, yaitu kemampuan menggalang kerjasama politik atau koalisi secara nasional, terutama di parlemen. Kita tahu pemerintahan yang efektif itu adalah pemerintahan di mana tiga pilar eksekutif, legislatif, dan yudikatif berjalan sinkron. Fakta ada ribuan RDP antara eksekutif dan legislatif saja sudah menjelaskan pentingnya sinkronisasi ini. Tanpa dukungan legislatif, eksekutif lumpuh. Apa yang menjadi dasar hukum kerjasama politik perlu dilakukan? Jawabannya adalah amanat undang-undang terkait presidential threshold 20%. Pasal 222 menyatakan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR. Atau dan seterusnya. Pasal 222 ini melahirkan prinsip kedua bandarmologi politik, yaitu modal politik yang cukup. Semakin besar persentase modal PT, presidential threshold, suatu parpol, maka semakin besar juga pengaruhnya atau political leverage-nya dalam menggalang kerjasama politik secara nasional. Misalnya PDIP yang modal PT-nya 22,26%. Ini di atas syarat PT 20%. Maka punya daya leverage lebih besar dibandingkan Nasdem yang PT-nya hanya 10,26%. Itu sebabnya semua pihak yang berkepentingan saat ini masih menunggu-nunggu siapa capres dari PDIP.
Dalil pertama dan dalil kedua ini satu tarikan nafas, tidak bisa dipisahkan. Kalau begitu, apakah Prabowo Subianto yang dicalonkan oleh partainya, Gerindra, bisa dianggap sebagai kingmaker? Sedangkan Prabowo sendiri adalah penguasa partai yang menentukan siapa calon dari Gerindra. Saya berpendapat tidak. Prabowo bukan kingmaker. Sebab Gerindra sekalipun pada pemilu 2019 lalu adalah partai 3 besar teratas, tetapi hanya memiliki 13,57% kursi di DPR. Maka Prabowo sebagai penguasa partai sekaligus capres memerlukan partai lain untuk bisa memenuhi syarat PT 20% agar lolos syarat pencapresan. Itu sebabnya Gerindra perlu berkoalisi dengan PKB. Walaupun sampai video ini dibuat, PKB belum menetapkan siapa capres mereka sesuai mekanisme internal, sesuai ADART PKB. Nah, kesepakatan dengan Gerindra itu baru semacam MOU saja. Siapa capres di level koalisi KKIR belum definitif. KPU membedakan antara partai pengusul atau pengusung dan partai pendukung. Paslon capres-cawapres. Parpol pengusung atau pengusul ini adalah mereka yang punya kursi di DPR dan karena itu memiliki amanat presidential threshold. Ini artinya berhak bahkan wajib mendaftarkan paslon ke KPU baik secara sendirian bila memenuhi PT atau secara gabungan bila tidak memenuhi syarat PT. Ini ketentuan pasal 221 dan 222 yang tadi dibahas. Sedangkan parpol pendukung adalah mereka yang sekedar menyatakan dukungan saja tetapi tidak berhak mendaftarkan paslon terkait ke KPU karena tidak memiliki kursi di DPR, artinya tidak memiliki amanat PT. Yang publik umumnya luput memperhatikan adalah koalisi atau kerjasama politik itu terjadi di tahap pra-pemilu dan pasca pemilu. Kalau kita gunakan jadwal pemilu 2024 nanti, atau prosesnya sudah berjalan sejak tahun lalu, maka tahap pra-pemilu itu berakhir pada saat pendaftaran dan penetapan paslon terkait oleh baik satu partai maupun gabungan koalisi-koalisi pada 25 November 2023. Itu batas waktu akhirnya, batas finalnya. Dengan paslon sudah resmi ditetapkan oleh KPU, maka berakhirlah dinamika koalisi di tahap pra-pemilu ini. Tidak bicara lagi partai mana mendukung siapa. Selesai. Selanjutnya mereka tinggal fokus pada tahap pemilu, berkampanye dan mengawal pencoblosan suara di TPS-TPS. Tetapi setelah hasil-hasil tahap pemilu definitif, khususnya jatah kursi di DPR RI sudah definitif juga, maka dimulailah dinamika koalisi tahap pasca pemilu yang berlangsung 5 tahun lamanya sampai pemerintahan sang pemenang pemilu berakhir. Jadi dinamika koalisi di tahap pasca pemilu itu jauh lebih lama daripada dinamika di tahap pra-pemilu. Sekarang Anda sudah paham apa itu sebetulnya bandarmologi politik. Intinya adalah suatu strategi positioning kekuasaan untuk terus menjadi bagian dari
kekuasaan itu sendiri dengan memanfaatkan modal politik yang cukup dan kemampuan menggalang koalisi politik atau kerjasama politik secara nasional. Sebab dalam politik pemilu, pilihannya hanya ada dua. Either you are with the winning coalition or you're with the losing. Tidak ada pilihan lain. Ikut yang menang atau mau gabung yang kalah. Golkar adalah best practice bandarmologi politik. Bisa saya katakan semua parpol di era reformasi ini terinspirasi dan belajar dari bandarmologi politik Golkar ini. Apa yang mereka pelajari dari Golkar adalah fakta-fakta berikut ini yang akan saya jelaskan sebentar lagi, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Pertama, reformasi 1998 tidak menghapus Golkar dari panggung politik nasional. 1998 tidak terlepas dari situasi kondisi ekonomi dan politik pada saat itu. Krisis finansial Asia sejak 1997 membuat harga barang-barang kebutuhan pokok melonjak tinggi. Di tahun yang sama, kemenangan mutlak golongan karya dalam pemilihan umum semakin memperuncing keadaan. Mahasiswa mulai menggelar aksi demonstrasi. Di tengah krisis ekonomi yang semakin buruk, Soeharto terpilih kembali sebagai Presiden Republik Indonesia pada 10 Maret 1998. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah memicu aksi demonstrasi meluas ke berbagai kota. Ruas jalan dipenuhi mahasiswa, dan elemen pro-demokrasi lain yang menuntut pemerintah untuk segera melakukan reformasi akibat merebaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kerusuhan Mei 1998 pun pecah di berbagai kota besar di Indonesia, di antaranya Medan, Jakarta, dan Surakarta. Golkar yang notabene adalah wajah Orde Baru itu sendiri sebagai pilar utama kekuasaan politik Soeharto, justru mampu konsisten berada di posisi 3 besar peraih suara terbanyak di parlemen dalam 5 kali pemilu di era reformasi. Pemilu 99, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Dalam pemilu 2004, Golkar malahan menjadi pemenang dan meraih kursi terbanyak di DPR. Ada yang bisa bantah fakta ini? Fakta kedua, kader 2 kali menjadi wapres. Dalam 5 periode pemerintahan di era reformasi, Golkar juga mampu menempatkan kadernya sebagai wakil presiden RI sebanyak 2 kali dalam 2 periode pemerintahan yang berbeda. 2004-2009 itu bersama SBY. 2014-2019 itu bersama Presiden Jokowi. Kadernya sama, Yusuf Kala. Yang ketiga, posisi ketua DPR RI dikuasai 3 kali. Menurut saya ini justru faktor terpenting yang diabaikan orang banyak yang terkait dengan bandarmologi politik. 3 ketua DPR dalam 5 periode pemerintahan di era reformasi itu kader Golkar. Periode 99-2004 dipegang oleh Akbar Tanjung. Kemudian 2004-2009 dipegang oleh Agung Laksono. Untuk 2014-2019 itu bergantian antara Setia Novanto, kemudian Adek Komarudin, dan Bambang Susatyo.
Siapapun tidak bisa membantah fakta ini. Untuk bisa melakukan ini, parpol manapun yang ingin menjadi bagian dari kekuasaan tahu bahwa akumulasi modal politik yang cukup melalui tahap pra-pemilu dan pemilu sangatlah penting. Jadi, misalnya Surya Paloh sekarang memainkan figur Anies Baswedan itu hanyalah bagian dari bandarmologi politik dalam mengakumulasi modal politik yang cukup untuk kemudian menjadi bagian dari kekuasaan di tahap pasca pemilu. Nasdem itu gen politiknya sama dengan Golkar. Kita tahu Surya Paloh puluhan tahun menjadi kader Golkar sebelum mendirikan Nasdem. Dan Golkar itu juga Nasdem tidak pernah jadi oposisi, selalu menjadi bagian dari kekuasaan. Golkar yang sekarang usianya sudah 58 tahun, walaupun tidak selalu menang pemilu, tetapi selalu menjadi bagian dari kekuasaan di tahap pasca pemilu. Golkar tidak pernah menjadi oposisi. Ini perlu dicatat. PDIP sebagai pemenang pemilu dan pemilik kursi terbanyak di parlemen tidak mampu mengendalikan DPR RI periode 2014-2019. Ini fakta. Yang jadi ketua DPR RI-nya bukan kader PDIP, tetapi kader Golkar. Ya, bergantian antara Setia Novanto, Ade Komarudin, dan Bambang Susatyo tadi sudah saya sebutkan. Padahal kita masih ingat Setia Novanto itu diterpa kasus-kasus dari soal etik di Amerika Serikat sampai soal pidana korupsi. Dia diganti sementara oleh Ade Komarudin, lalu kembali jadi ketua DPR RI sebelum akhirnya dilengsarkan oleh KPK untuk selamanya karena dia harus dipenjara di Sukamiskin, Bandung. Toh pengganti definitif ketua DPR RI tetap orang Golkar, Bambang Susatyo. PDIP hanya kebagian posisi wakil ketua DPR RI, Utut Adianto. Jatah kursi wakil ketua DPR RI sisanya dibagi-bagi di antara parpol lainnya. Fadli Zon, Gerindra, Agus Hermanto, Demokrat, Taufik Kurniawan, PAN, dan Fahri Hamzah, PKS. Di level MPR RI, ketuanya juga bukan kader PDIP, sang pemenang pemilu, tetapi PAN, yaitu Zulkifli Hasan, sekarang Mendak. Bersama-sama dengan unsur DPD RI, Osman Sabtaodang, Mahyudin, lalu Demokrat, Mangindaan, PKS, Hidayat Nur Wahid. Komposisi di parlemen ini bukan yang diharapkan PDIP sebagai pemenang pemilu. Nah, terlihat di sini adalah kemampuan Golkar menggalang koalisi politik nasional, meyakinkan para pemilik kursi signifikan lainnya, Gerindra, PD, PAN, PKS, untuk melakukan power sharing menurut cetak biru Golkar, bukan
cetak biru PDIP. Power sharing ini bahasa ilmiahnya adalah distribusi kekuasaan. Mereka yang studi politik pasti paham istilah ini. Kekuasaan politik itu memang harus dibagi-bagi, didistribusikan. Anda tidak bisa berkuasa sendirian dalam demokrasi. Ini prinsip keseimbangan demokrasi dan stabilitas politik. Dengan mengendalikan parlemen, maka Golkar dan koalisi politiknya di DPR kemudian bisa menekan eksekutif. Nah, silakan Anda riset sendiri ada berapa ribu kali RDP antar kementerian, lembaga pemerintah, dan komisi-komisi di DPR dalam satu siklus pemerintahan yang 5 tahunan itu. Ada berapa rencana legislasi, entah amandemen undang-undang, entah undang-undang baru, yang jadi target di DPR untuk mendukung jalannya pemerintahan. Saya cek untuk tanggal 1 Februari 2023 saja ada 3 RDP dan 2 rapat soal legislasi. Itu 1 hari saja. Jadi jelas pemerintah tanpa dukungan / kerjasama dengan DPR tidak bisa berjalan. Ingat, prinsip menggalang kerjasama politik secara nasional dalam bandarmologi politik yang barusan kita bahas. Presiden Jokowi yang awalnya idealis dan murni ingin kabinet kerja yang dipenuhi orang-orang profesional akhirnya sadar dan menyerah setelah begitu banyaknya kebijakan pemerintahannya digantung oleh para politisi di DPR ini. Hal ini bisa terjadi karena pada saat itu, sekali lagi, PDIP tidak punya kemampuan menggalang kerjasama politik secara nasional. Maka satu persatu orang politik yang tadinya bukan koalisi Jokowi JK di tahap pra-pemilu masuk ke kabinet kerja 2014-2019 mendukung Presiden Jokowi di tahap pasca pemilu. Erlangga Hartarto itu masuk sebagai Menteri Perindustrian di bulan Juli 2016. Agus Kartasasmita jadi Menteri Sosial di bulan Agustus 2018. Tidak hanya itu, P3 dan PAN yang bersama Golkar berada di barisan koalisi merah putih mendukung dan mencalonkan Prabowo Hatta juga masuk ke dalam pemerintahan Jokowi. Selain tentu saja kedua kader Golkar ya itu Luhut Binsar Panjaitan dan Yusuf Kala yang memang sudah bersama-sama dengan Jokowi di tahap pra-pilpres. Jadi Golkar bergeser dari pemegang saham Prabowo di tahap pra-pemilu menjadi pemegang saham Jokowi di tahap pasca pemilu. Tidak ada politik yang tidak transaksional. Bahkan pada periode Kabinet Indonesia Maju yang sekarang 2019-2024, 2 kader Golkar duduk di posisi Menko. LBP, Luhut, dan Erlangga Hartarto. Serta 2 kader lagi di posisi Menteri Departemen, Agus Kartasasmita dan Zainuddin Amali. Total ada 4 kader. Ini juga fakta efektivitas bandarmologi Golkar. Jadi, koalisi atau kerjasama politik di tahap pra-pemilu bisa sangat berbeda dari koalisi di tahap pasca pemilu. This is a lesson learned dari bandarmologi politik Golkar.
Kita sekarang sibuk menganalisis blok-blok politik ini itu, maupun manuver-manuver parpol itu ini. Tetapi Presiden Jokowi melihat sesuatu yang dia pelajari dari Golkar berdasarkan pengalaman pahitnya bersama PDIP di periode 2014-2019 yang barusan kita bahas. Hari ini, satu-satunya sosok elit politik yang sudah berhasil menggalang koalisi politik secara nasional dan masih akan efektif sampai Oktober 2024 adalah Presiden Joko Widodo. Tidak ada sosok lain. Mari kita lihat faktanya. Di level DPR, total kekuatan koalisi di bawah kendali Presiden Jokowi mencapai 82% suara atau ekuivalen 471 kursi dari total 575 kursi. Rinciannya PDIP punya 128 kursi, Golkar 85, Gerindra 78, Nasdem 59, PKB 58, P3 19 dan PAN 44 kursi. Di level MPR RI yang terdiri dari 575 anggota DPR RI plus 136 anggota DPD RI, jadi totalnya 711 suara atau kursi. Berapa besar pengaruh politik Presiden Jokowi? Ya, tinggal dihitung dengan mudah, yaitu 66% suara. Ini artinya hanya kurang 3 suara dari rumus quorum kehadiran 2/3 untuk suatu pengambilan keputusan penting di MPR. Dan 3 suara yang diperlukan itu ada di antara para anggota DPD RI yang kebanyakan adalah afiliasi orang-orang parpol. Dengan kata lain, Presiden Jokowi hari ini mengendalikan penuh kekuatan-kekuatan politik di parlemen. Mari kita lihat bukti-buktinya. Presiden Jokowi mengirimkan draft RUU Cipta Kerja ke DPR pada 7 Februari 2020. RUU ini mulai dibahas di DPR pada 2 April 2020 dalam rapat paripurna ke-13. Dan pada 14 April 2020 Badan Legislasi Balik DPR itu sudah menerima tugas pembahasan RUU ini dan membentuk panitia kerja Panja yang terdiri atas 35 orang dan anggota dan 5 orang pimpinan Balik. Pada 27 April 2020, Panja RUU Cipta Kerja ini mulai bekerja dengan mengundang sejumlah ahli, pakar, akademisi terkait, serta stakeholders termasuk asosiasi-asosiasi profesi, pengusaha, dan serikat buruh. Antara 20 Mei sampai 3 Oktober 2020, Panja melakukan pembahasan DIM, Daftar Inventarisasi Masalah, secara detail dan intensif. Dan pada 5 Oktober 2020, RUU Cipta Kerja disahkan dalam rapat paripurna menjadi UU, Undang-Undang. Anda lihat, dari 7 Februari 2020 sampai 5 Oktober, ini hanya makan waktu 8 bulan saja. DPR memang ngebut melintasi 64 kali rapat yang terdiri dari 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan 6 kali rapat tim sus atau tim sinkronisasi. RUU IKN, Ibu Kota Nusantara, bahkan lebih kebut lagi. Supres surat presiden, draft RUU itu dikirim ke DPR pada 29 September 2021. Dan pada 15 Februari 2022 sudah resmi ditandatangani oleh Presiden Jokowi sebagai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
hanya 5 bulan saja. Inilah prinsip keseimbangan demokrasi dan stabilitas politik di balik wawasan bandarmologi politik. Semata-mata agar pembangunan bisa berjalan lancar dan, ini penting, bisa berkesinambungan. Nah, siapa bilang Pilpres adalah segalanya? Siapa bilang menang Pilpres adalah segalanya? Golkar sudah membuktikan itu dan PDIP sudah merasakan pahit getirnya bandarmologi politik Golkar ini di periode 2014-2019. Dan sekarang Presiden Jokowi dan PDIP sudah belajar. Itu sebabnya sekarang Presiden Jokowi memiliki koalisi super gembrot yang merepresentasikan 82% kursi di DPR. Dan hal ini sekaligus menunjukkan bahwa yang namanya saham Jokowi memang blue chip karena siklusnya panjang 10 tahun dari 2014 sampai 2024 nanti. Dan saham ini bisa mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan politik untuk melakukan investasi politik. Sekali lagi, per hari ini ada sebanyak 82% kekuatan investor politik di parlemen yang mendukung saham Jokowi ini. Karena saham Jokowi sekarang sudah menjelang akhir siklusnya, ini karena amanat konstitusi ya, pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Maka para political market makers saat ini sedang melakukan bandarmologi politik untuk mencari pengganti saham Jokowi yang kualitas blue chipnya setara. Termasuk opsi bila kualitas saham pengganti tidak ada yang setara, memperpanjang siklus saham Jokowi. Dengan 82% kekuatan investor politik di parlemen saat ini, legitimasi dan legalitas yang diperlukan tentu saja dimungkinkan. Sampai ketemu di edisi AI berikutnya.